Yang dulu kebal hukum, sekarang masuk daftar tersangka. Raja minyak, pengusaha tajir melintir, Riza Chalit, akhirnya dicap koruptor oleh Kejaksaan Agung. Iya, Riza Chalit, tokoh lama yang dulunya kayak hantu selalu ada di balik skandal, tapi nggak pernah bisa disentuh. Di era Presiden Prabowo, semua berubah. Kejagung nggak main-main. Meski si Riza ini kabur entah kemana, Kejagung tetap kejar. Nggak peduli lo ngumpet di luar negeri, hukum tetap nyamperin. Pak, diam aja pakai limbat, Pak. Pak, dari dor. Woi, korupsi, woi. Woi. Oh, kasus ini kasus besar. Oh. Di sini Pak. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, kita akan membahas sedikit tentang kepemimpinan Pak Prabowo sebelum 1 tahun. Ini masih kurang dari 1 tahun. Nah, saudaraku, ada banyak pertanyaan. Apa sih yang dikerjakan oleh Pak Prabowo selama 1 tahun? Dan kok sepertinya tidak dirasakan. Bahkan pajak, terus pameran-pameran kenaikan gaji DPR itu seperti ditampakkan. Begini saudaraku, kalau kita mau menempati rumah, katakanlah itu kan rumah lama, Indonesia itu rumah lama, maka kan harus dibersihkan dulu. Kalau orang Jawa biasanya bagi yang Muslim mengadakan selamatan dulu, baca Quran, ya pengajian atau ngisi dengan pertemuan dengan doa-doa bersama ya. Ya sebelumnya dibersihkan, dicat dan sebagainya karena ini ulama. Sehingga hal-hal yang kotor, termasuk segala macam setan-setan yang ada di rumah itu harus keluar. Dan ini yang sepertinya sedang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Bayangkan kalau seandainya Bapak Presiden Prabowo ini membiarkan memasuki rumah dalam posisi di situ banyak sekali rumah itu penuh dengan kotoran, khususnya kotoran-kotoran mereka yang melakukan korupsi, merugikan negara, membuat kebijakan yang tidak jelas, membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, bahkan membuat kebijakan yang melanggar hukum. Maka memasuki rumah ini, memegang tampuk kepemimpinan ini, Pak Prabowo harus bersih-bersih dulu, karena kalau tidak bersih bahaya saudara, bahaya. Maka sepertinya walaupun Pak Prabowo dicitrakan oleh orang-orang sebelah khususnya bahwa beliau itu ada matahari kembar, ada beliau itu adalah hanya boneka dan sebagainya, tapi fakta saudaraku, saat ini Bapak Prabowo memang sedang bersih-bersih. Dan tidak ada kata lain, bersih-bersihnya itu menyasar kepada orang-orang dekatnya era Jokowi. Dan saya yakin ini adalah bagian daripada kerja Pak Prabowo yang memang dimulai harus dengan bersih-bersih, supaya nanti kedepannya itu yang didapatkan oleh Pak Prabowo itu orang-orang atau mereka-mereka yang berintegritas dan berkualitas. Saudara, Pak Prabowo berusaha untuk merangkul semuanya, untuk mendapatkan sosok-sosok bersih itu. Maka Pak Prabowo membuat sebuah gebrakan-gebrakan, kebijakan-kebijakan, dan salah satu kebijakannya adalah membuka keran mereka yang korup, sehingga masyarakat kita semua tahu, oh ternyata eranya Jokowi itu benar-benar rusak.
saudaraku tidak membayangkan, bukan? Bagaimana, mohon maaf saya bilang, berhubungan dengan haji. Mereka-mereka yang mengaku pandai agama, mereka mengaku yang alim, ya, saya tidak mengatakan ulama, alim, ngerti agama, itu telah dengan sengaja, telah dengan vulgar, dengan kasar, dengan ugal-ugalan memamerkan kekuasaannya dengan menyalahgunakan kekuasaannya, lantas menjual haknya orang lain. Ini yang saya katakan menjual haknya orang. Kuota 20.000 kuota haji yang seharusnya menjadi hak milik haji reguler, hanya 6% atau 8% yang harusnya haji khusus, tapi ini entah kenapa menjadi 50-50, dan ini dilakukan saat ini sepertinya yang kita ketahui, diduga oleh menterinya sendiri, yaitu Yakut Khalil Qaumas. Dan dari apa yang kita baca di media, ternyata korupsinya ini berjenjang dan bukan main-main, saudaraku. Coba saudaraku bayangkan, korupsi di eranya Jokowi itu ratusan miliar, triliunan. Anak muda berhubungan dengan migas itu juga triliunan. Terus haji pun juga triliunan. Bahkan mohon maaf, Riza Khalid yang berpuluh-puluh tahun, ya, di mana dia dipercaya oleh Jokowi dulu, sesungguhnya orang ini menjadi target orang-orang baik di Indonesia. Salah satunya adalah Said Didu, Pak Sudirman Said, Rizal Ramli dan sebagainya, untuk disingkirkan karena telah menjadi bagian daripada mafioso, tapi dihidupkan kembali oleh Joko Widodo. Kalau saya perhatikan pernyataan atau testimoni Pak Said Didu, Pak Sudirman Said, bahkan dulu Pak Rizal Ramli, itu menunjukkan bahwa Jokowi memang kalau saya bilang, saya percaya itu adalah bagian daripada bukti OCCRP itu benar. Jokowi adalah presiden korup, presiden yang memang benar-benar mencari keuntungan. Dan akhirnya di era Pak Prabowo, Rizal Khalid yang tidak tersentuh oleh hukum, tidak tersentuh, nyaris kebal hukum, sekarang lari terbirit-birit. Dan kemarin kita tahu ini saya tayangkan tadi di pembuka tadi, bagaimana waskita bukan lagi puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Bayangkan, ini uang rakyat. Bayangkan saudaraku, ini uang rakyat. Kalaulah orang-orang ini, Pak Prabowo tidak bersih-bersih, tidak membersihkan Indonesia ini dari tangan-tangan kotor dan menempatkan orang-orang yang baik, menempatkan tokoh-tokoh yang baik, termasuk di Kementerian Agama saat ini, mau diakui atau tidak. Ada orang yang mengatakan menggoyang Pak Menteri Agama yang sekarang ini, Profesor Nazarudin Umar, padahal beliau tidak korup. Beliau adalah orang ulama benar, alim ulama. Beliau ada tokoh panutan, beliau adalah tokoh pendidik yang ingin Kementerian Agama lurus, digoyang. Tapi maka jangan heran kalau kebijakan ini dalam ranah Kementerian Agama saja, orang yang baik yang ditempatkan oleh Pak Prabowo, di mana sebelumnya ada orang brengsek, saya katakan orang brengsek, yang selalu mengatakan NKRI harga mati. Bahkan dia mengatakan seolah-olah bangga memerangi saudaranya sendiri. Kalau saya bicara, mohon maaf, saya bukan orang HTI, saya bukan orang FPI, tapi sungguh orang HTI itu bagi saya adalah, mohon maaf, itu adalah saudara saya. Orang FPI pun saudara saya. Memperlakukan tidak seperti itu. Boleh berbeda pandangan. Saya dengan teman-teman HTI, saudara-saudara saya di HTI maupun di FPI, banyak berbeda pandangan. Tapi kami selalu berdiskusi karena itu bagian daripada sunatullah. Dikatakannya akan mengganti dasar. Dari mana bisa mengganti dasar? Wah, saya anti HTI, silahkan. Tapi apakah harus seperti itu? Apakah harus seperti itu memperlakukannya? Kalau ada pengajian non saya wajah pengajian yang berhubungan seolah-olah
tidak berseberangan, dikatakannya radikal. Masya Allah, saya tidak ngerti apa yang mereka maksud dengan radikal. Sementara polisi tidak menindak. Saya katakan khilafah, ya kita mesti khilafah lah. Khilafah itu ada dalam mata pelajaran di madrasah aliyah dulu. Saya tahu sekali, saya punya bukunya. Khilafah itu tentang siyasah atau khilafah itu ada di pelajaran fikih madrasah aliyah. Insya Allah kelas 2 kalau enggak kelas 3 itu. Di situ ada. Kalaulah khilafah itu dikatakannya itu adalah salah, maka saya yakin khilafah itu akan membuat Indonesia ini terpecah belah, akan membuat Indonesia ini menjadi gaduh, atau akan membuat menghilangkan dasar negara. Tentu, mohon maaf, di eranya Pak Soeharto sampai eranya Jokowi, ya mohon maaf ya, era reformasi di mana dipermasalahkannya sangat runcing, itu era khilafah di eranya Jokowi itu semuanya. Maka yang terjadi, orang-orang yang dahulu, kiai-kiai dahulu akan menjadi pemberontak dan akan merubah dasar negara. Tapi kenyataannya mereka belajar khilafah di aliyah, ada mata kuliah fikih tentang khilafah, mereka tidak, mereka semut-semut saja. Dan hampir di Kementerian Agama yang lulusan madrasah aliyah, boleh ditanyakan ada nggak mata pelajaran fikih yang membahas tentang khilafah. Mereka biasa-biasa saja. Saya pun tentulah khilafah. Kenapa? Karena khilafah itu kepemimpinan dalam Islam. Anak saya didik dalam batas maksimal kemampuan saya, yaitu sejak dari lahir. Ketika masih dalam kandungan, istri saya mengandung, saya berusaha untuk setidak-tidaknya saya membaca Quran di sampingnya istri saya ketika saya hamil. Ya, sering saya baca tentang surat Yusuf, sering saya baca kalau dirasa perempuan surat Maryam, sering saya baca tentang Ali Imran dan sebagainya. Itu semuanya harapan besar, harapan bahwa anak saya nanti lahir menjadi anak soleh. Dan ketika anak saya lahir, saya ikomahi, saya azani. Lantas ketika rentang waktunya akikoh, saya akikoi. Ketika mereka sekolah, saya perkenalkan dengan sholat, saya perkenalkan dengan doa-doa. Ketika saya timang-timang, saya mesti setidak-tidaknya minimal saya akan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu selalu saya bacakan, bahkan saya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu saya bacakan. Untuk itu adalah bagian daripada kepemimpinan di Islam yang disebut adalah khilafah. Apakah saya akan merubah dasar negara? Oh tidak, saudara. Saya ingin mengajarkan dasar negara kita tetap Pancasila. Yang bagi saya Pancasila itu adalah sesuatu hal yang sudah bisa katakanlah bagian daripada Islam. Karena terus terang kalau kita ngomong tentang Pancasila itu ada hablum minallah, di mana ada ketuhanan yang maha esa. Di situ ada kandungan ketauhidan. Mau diakui atau tidak, Pancasila didasarkan pada ketauhidan, yaitu ada kata-kata ketuhanan yang maha esa, dan itu hubungannya dengan hablum minallah. Dan selanjutnya di sila kedua ada kemanusiaan. Kalau orang sudah punya hubungan dengan Allah, maka dia akan Tuhannya, atau kalau Muslim itu hubungan dengan Allah, maka dia akan baik pada orang lain, maka dia akan merangkul pada orang lain untuk hablum minanas, yaitu hubungan dengan manusia, karena itu memang wajib. Hablum minallah dan hablum minanas tidak bisa lepas di Islam. Kalaulah hablum minallah sudah bagus dengan ketuhanan yang maha esa, yakin adanya Tuhan, lantas melanjutkan dengan hablum minanas, hubungan dengan manusia, maka akan terciptalah persatuan, persaudaraan, silaturahim. Dan kalaulah silaturahim ini sudah terbentuk, maka tinggal musyawarah, itu ada di sila keempat. Dan kalau sudah hablum minallah, hablum minanas, persatuan, kerukunan sudah tercapai, dan musyawarah diutamakan, maka yang terjadi adalah, saudaraku, akan terjadi keadilan. Dan di dalam suatu persidangan itu sesungguhnya walaupun berbeda pandangan, musyawarah itu ada perbedaan pandangan, tapi ada sebuah keputusan, dan keputusan itulah bagian daripada untuk mencapai
keadilan sebagai praktisi hukum, maka saya katakan khilafah dan Pancasila bagi saya tidak ada perbedaan, itu adalah saling mendukung dan itu adalah satu kesatuan. Jadi kembali saudaraku, kalau kita bicarakan masalah kepemimpinan Pak Prabowo saat ini, Pak Prabowo sedang bersih-bersih. Pak Prabowo tidak ingin kepemimpinannya sepertinya dalam batas maksimal kemampuan beliau, yang tentu saja sebagai manusia beliau itu ada batas kekurangannya. Maka Pak Prabowo saat ini ingin mengisi orang-orang yang di sekitarnya itu dengan orang-orang yang insya Allah cukup bersih. Adanya mereka yang diambil didasarkan pada seperti kemarin dalam ada namanya Qadari. Saya sungguh juga tidak cocok, tapi yakinlah ada di situ yang insya Allah yang mau diambil oleh Pak Prabowo, yang mana kita tidak punya kelebihan. Dan KSP itu bukan penentu sebuah kebijakan. Santai kita anggap ya sudahlah, itu bagian memang sedikit lebih banyak Qadari daripada kita ini, insya Allah secara umumnya bahwa dia mempunyai kemampuan lebih. Tapi secara umum, secara kebersamaan, Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada rakyat, tolong bantu saya. Sepertinya Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa saya sedang bersih-bersih. Saya sedang bersih-bersih. Saudaraku, tidak mungkin pagar laut itu bisa terbuka. Tentang cerita pagar laut korupsi, tidak mungkin Rizal Khalid itu akan tidak terbuka, dan tidak mungkin masalah haji, kuota haji ini terbuka kalaulah presidennya bukan Pak Prabowo. Tidak mungkin menteri-menteri yang kemarin akan tertangkap, tidak akan mungkin Noel itu bisa tertangkap kalau masih Pak Jokowi. Noel Ebenezer itu wakil menteri Wamenakar itu tidak mungkin kalau presidennya Jokowi masih bercokol dia tertangkap. Bayangkan, Anda bayangkan seorang Ade Armando yang saya baca itu dari 2015, ini gila bener, gila saudaraku, super gila. 2015 yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, sampai sekarang tidak pernah perkaranya masuk ke ranah hukum. 10 tahun tidak pernah ada di pengadilan. Bahkan yang paling gila lagi, gila sangat gila ini, Sylvester Matutina 2019 sudah inkrah tindak pidananya dan sudah dihukum inkrah oleh Mahkamah Agung 2009. Sampai sekarang tidak ada eksekusi dan dia hilang seperti Harun Masiku. Begitu juga Harun Masiku. Kita buka, apakah Harun Masiku itu hilang begitu saja? Tidak ada campur presiden? Tidak mungkin. Dan presiden saat itu adalah Jokowi. Saya meyakini sebagai praktisi hukum, lorong gelap hukum itu dikuasai benar oleh Jokowi dan kawan-kawan. Dan salah satunya adalah Harun Masiku. Buktinya adalah Harun Masiku, Ade Armando dan banyaknya orang-orang yang saat ini ditangkap. Belum 1 tahun Pak Prabowo berkuasa, koruptor-koruptor dihabisi, termasuk anaknya Rizal Khalid yang dulu jangankan kita berpikir pun kita kalau anaknya Rizal Khalid tertangkap pun tidak. Kali ini bisa, dan nyata Rizal Khalid saat ini benar-benar lari terbirit-birit. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku, kiranya ini bisa menjadikan pemikiran jenengan bahwa ayo kita bantu Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih Indonesia, supaya kedepannya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. Saya yakin Pak Prabowo bukan orang sempurna. Saya bukan orangnya Pak Prabowo dan saya bukan pemilihnya Pak Prabowo. Di 2024, mohon maaf ya, di 2019 saya pemilihnya Pak Prabowo yang militan, tapi di 2024 memang saya bukan. Tapi jujur saudaraku, saat ini Pak Prabowo memang benar-benar bersih-bersih. Ayo kita bantu Pak Prabowo, kita kawal Pak Prabowo, kita jadikan Indonesia bersih,
untuk semuanya. Jadikan Indonesia milik semuanya bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Demikian dari saya, Cecep Muhammad Yasin. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kiranya kalau ada kata-kata yang salah itu adalah kebodohan dari saya. Tapi kalau ada kata-kata yang benar, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut imut-imut, mengajak bersama untuk peduli Palestina.